Desa Maron itu untuk jumlah penduduknya ada sekitar 4.474 jiwa. Dari 4.474 jiwa tersebut, ada beberapa anak-anak yang mengalami gangguan cacat, baik cacat secara mental maupun cacat secara tubuh. Kami merasa bahwa untuk Desa Maron memerlukan suatu wahana baru untuk anak-anak yang mengalami cacat, karena saat sekarang ini warga seolah-olah melihat mereka itu anak-anak tersebut adalah anak yang tidak berguna, padahal ketika kita berikan motivasi, berikan bimbingan, mereka bisa berkarya seperti orang-orang normal lainnya. Namun demikian, dari anak-anak difabel tersebut ada beberapa kategori, yaitu kelompok-kelompok difabel, baik tunarungu, difabel intelektual maupun difabel yang cacat tubuh. Untuk anak-anak yang cacat tubuh di Desa Maron ada 6 orang anak. Terus yang lumpuh layu 1 orang, yang bisu tuli ada 3 orang. Dari hal tersebut, harapan kami ke depannya, anak-anak difabel dengan membuat batik ciprat tersebut bisa membumi dan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam kesehariannya. Awal mula berdirinya Batik Ciprat itu diawali dengan asesmen dari BPRSPDI Temanggung yang ditemani oleh TKSK Kecamatan Garung dan juga ditemani oleh perangkat desa setempat atau perangkat Desa Maron. Beliau datang ke Desa Maron beserta TKSK yang kemudian berkunjung ke rumah-rumah yang ada penyandang disabilitasnya, terutama adalah penyandang disabilitas intelektual. Nah, dalam pendataan tersebut terjaring 13 orang penyandang disabilitas intelektual, 9 orang itu dari Desa Maron dan 4 orang dari Desa Troko, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang perempuan itu semula ada 3 orang, namun saat ini hanya tinggal 2 orang karena yang 1 itu meninggal dunia. Nah, akan diberikan keterampilan berupa pembuatan batik ciprat dan juga keset dari kain perca. Kita mengumpulkan juga tokoh-tokoh masyarakat dan juga perangkat desa, ada dari Desa Telogo juga dihadirkan. Nah, di situ terbentuklah sebuah wadah untuk menaungi para penyandang disabilitas yang bernama KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat, dan dinamakan Kelompok Swadaya Masyarakat Peduli Penyandang Disabilitas Intelektual. Nah, di situ terbentuk sebuah kepengurusan yang diketuai oleh Bapak Purwantoro Joko Susilo, dan juga ada pengurus-pengurus lainnya, dan juga ada pendamping. Pendamping ini yang nantinya akan mendampingi anak-anak dalam berkegiatan. Untuk peran pendamping itu sendiri, kami secara maksimal memberikan arahan kepada para penyandang disabilitas. Yang pertama, pada saat membuat batik ciprat itu sendiri, yang kemudian pesan-pesan moral dari para pendamping untuk para penyandang disabilitas ketika kami bersama-sama membuat batik ciprat di sini, apabila ada anak yang bandel terhadap orang tua, itu mencoba kami untuk mengarahkannya agar menjadi anak yang lebih baik. Kesulitan yang saat ini kami rasakan pertama terkait dengan kondisi ataupun tempat yang digunakan untuk membatik. Ini kami belum bisa menyediakan fasilitas karena keterbatasan anggaran dana yang akan digunakan untuk pembangunan gedung ataupun shelter workshop. Cukup banyak, Mbak, untuk kendala. Yang pertama, kendala dari para pelakunya itu sendiri. Kemudian kendala yang kedua dari pendamping yang memang tidak bisa melaksanakan produksi setiap hari. Itu menjadi kendala sehingga menghambat apabila ada pemesanan dalam jumlah banyak, itu kadang target kita itu kurang terpenuhi. Kemudian kendala yang lainnya adalah tempat untuk kami produksi, karena kami belum mempunyai tempat khusus yang dimiliki oleh disabilitas untuk berkarya. Kami masih numpang di lantai 2 kantor balai desa. Kesulitannya lagi meniprat, ya, iya, panas.
Dukungan kami yang pertama yaitu terkait dengan permodalan. Dan juga kami menggandeng dari CSR yang ada, terutama dari Indonesia Power. Manakala agar pelaksanaan atau kegiatan anak-anak difabel itu tidak terkendala dengan kebutuhan bahan yang akan digunakan dalam membatik. Ya, untuk tanggapan pemerintah sendiri, ya mungkin cukup baik ya, tapi sampai saat ini dari pemerintah sendiri belum secara maksimal memperhatikan karya dari para penyandang disabilitas. Belum maksimalnya itu karena di instansi-instansi pemerintah itu masih jarang sekali yang ingin membeli produk kami. Keinginan kami bisa untuk diseragamkan dengan aturan bupati menggunakan karya para penyandang disabilitas. Semoga ini bisa diperhatikan oleh pemerintah. Mas Baroko saat melakukan batik ciprat itu perasaannya gimana, Mas? Bahagia, iya banyak temannya senang. Harapannya apa, Mas, buat batik ciprat ke depannya? Nah, banyak laku, iya Semoga kedepannya baik juga ya. iya yang baik. Harapan kedepannya untuk batik ciprat di Desa Maron ini semua masyarakat itu menyengkuyung atau mendukung agar anak-anak difabel itu termotivasi biar mereka itu bisa bangga dengan apa yang sudah mereka buat ataupun karya mereka itu bisa diakui oleh masyarakat, terutama masyarakat Desa Maron dan juga seluruh masyarakat yang ada di Wonosobo. Harapan kami dengan adanya penyandang disabilitas intelektual khususnya di Desa Maron yang mempunyai karya membuat batik ciprat ini bisa diperhatikan oleh instansi-instansi terkait dari pemerintah agar kami dari para penyandang disabilitas itu bisa bertambah terangkatlah harkat dan martabatnya, bisa sejajar dengan kaum non-difabel lainnya sehingga mereka tidak dikucilkan atau dianggap negatif oleh masyarakat.